Halo Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Selamat datang kembali dengan saya Ruli selaku host pada episode kali ini. Dan tentunya hari ini kita ditemani dengan dokter muda yang sangat kece. Bagaimana kabarnya hari ini dokter muda? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin dokter muda Ros bisa perkenalan diri dulu nih ke Sobat Jiners yang lagi menonton. Oke, jadi halo Sobat Jiners. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Rozikin, biasa dipanggil Rozikin. Sekarang saya lagi di stase Obgyn minggu 8. Oke. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas adalah pentingnya asam folat pada ibu hamil ya, dokter muda. Oke, dan mungkin kita bisa langsung saja nih. Kita harus ketahui dulu dong, sebenarnya apa sih itu asam folat? Dari dokter muda boleh jelaskan? Oke, jadi mungkin memang asam folat itu sering kita dengar, apalagi pada ibu-ibu hamil. Nah, jadi memang asam folat ini adalah salah satu vitamin B, yaitu vitamin B9. Nah, jadi asam folat ini dia adalah salah satu vitamin yang memang sangat diperlukan pada saat kehamilan pada ibu hamil. Nah, untuk asam folat sendiri ini adalah salah satu vitamin yang dimana dia itu larut dalam air, dan kemudian untuk perannya sendiri memang sangat penting pada saat kehamilan. Utamanya adalah pada saat pembentukan jaringan dan juga sel-sel pada janin. Jadi memang untuk asam folat ini sangat penting pada saat kehamilannya, proses kehamilan. Oke, berarti memang sangat berpengaruh ya bagi ibu hamil. Yeah. Dan tadi sudah dijelaskan tentang apa saja fungsi dari asam folat atau vitamin B sendiri. Sekiranya apakah boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, kayak asam folat ini apa saja sih kontribusinya terhadap perkembangan janin, terutama di trimester pertama? Oke, jadi memang kalau asam folat sendiri itu pada saat trimester pertama itu adalah salah satu usia di mana janin itu mulai terbentuk, mulai dari sel-sel hingga pada jaringan, hingga pada organ-organ tubuhnya. Nah, jadi memang kalau asam folat ini karena dia membantu atau berperan dalam proses pembentukan sel-sel dan juga jaringannya, jadi memang pada saat awal kehamilan di mana di situ adalah proses pembentukan mulai dari jaringan, di mana pembentukan sel darah merah, pembentukan jantung ataupun organ-organ lain seperti hepar ataupun ekstremitas ataupun alat gerak tubuh lainnya. Nah, jadi pada awal kehamilan tersebut memang sangat dibutuhkan untuk asam folat sendiri supaya membantu untuk janin itu bisa berkembang dengan baik dan juga intinya bisa lebih kompleks lagi seperti itu. Oke. Nah, kira-kira pasti tentunya Sobat Janus ini sudah sangat penasaran. Sebenarnya dari mana sih sumber dari apa makanan yang menjadi sumber dari asam folat itu sendiri? Oke, untuk dari makanannya sendiri sebenarnya kalau asam folat itu sudah banyak kita jumpai di makanan-makanan yang kita makan setiap harinya. Misal seperti sayuran itu dari bayam, kemudian dari brokoli, dari kol, kemudian juga untuk buah-buahan itu seperti jeruk, lemon, kemudian juga ada kayak alpukat, kemudian ada semangka, juga di sini ada kacang-kacangan seperti kacang hijau. Untuk makanan tinggi protein juga seperti daging merah, itu juga ada telur, dan juga ada juga makanan yang memang sudah difortifikasi, misalnya seperti sereal ataupun susu. Oke, berarti sangat banyak ya, sangat banyak, dan dari juga sudah kita banyak jumpai juga. Dalam sehari-hari kayaknya itu semua makanan yang memang sering dikonsumsi ya. Selanjutnya berapa banyak sih yang direkomendasikan untuk jumlah dari asupan asam folat pada ibu hamil? Untuk sesuai dengan guideline yang terbaru ini dari American Obstetric and Gynecologist, jadi untuk dosis asam folat sendiri sebenarnya pada saat awal kehamilan, utamanya pada trimester pertama, itu dosis yang dibutuhkan adalah 400 mikrogram untuk perharinya pada trimester awal. Nah, tapi hal ini juga sesuai dengan kondisi dari ibunya. Apabila memang dia mempunyai kondisi di mana dia lebih membutuhkan lagi asam folat dalam jumlah yang lebih banyak, biasanya ada beberapa kondisi itu hingga mencapai 4.000 mikrogram per harinya. Jadi memang lebih dianjurkan lagi untuk dikonsultasikan lagi kembali, dilakukan pemeriksaan untuk diketahui seberapa banyak sih dosis yang dibutuhkan untuk asam folat tiap harinya. Gitu. Oh, berarti memang untuk tiap pribadi itu beda-beda ya? Jadi sebaiknya diperiksa lagi. Oke. Sekiranya, seandainya tadi itu kan sudah dokter muda jelaskan mengenai
rekomendasi dari asupan asam folat yang cukup. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, kira-kira apa yang bakal terjadi, dokter muda? Oke, jadi memang ada beberapa kondisi yang terjadi baik itu pada ibu hamil ataupun janinnya apabila kekurangan dari asam folat. Nah, misalnya kalau pada ibu hamil itu bisa menyebabkan pada ibu itu adanya gangguan pada anemia. Jadi kan asam folat ini dia juga membantu pembentukan dari sel, salah satunya sel darah merah. Nah, adanya kekurangan dari sel darah merah ini bisa menyebabkan adanya anemia. Jadi biasanya kondisi ataupun gejala yang terjadi pada ibu itu adanya mual muntah, kemudian sesak napas, ada juga kelelahan yang bahkan berlebihan gitu, seperti beraktivitas sedikit langsung lelah. Nah, kemudian sendiri untuk pada janinnya juga tentunya banyak hal yang bisa terjadi untuk kondisinya karena asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibunya sendiri kurang. Jadi pada janin itu biasa adanya ketidakbaikan adanya pembentukan dari sel-sel ataupun organ pada tubuhnya itu juga tidak lengkap, seperti bisa menyebabkan adanya cacat pada janinnya, bisa menyebabkan juga pada janinnya pada saat lahir itu berat badannya lahir yang rendah, kemudian juga bisa lahir dengan prematur, dan juga pada ibu bahkan bisa menyebabkan kelahiran pada saat persalinannya itu bisa menyebabkan perdarahan karena memang kekurangan sel darah merahnya tadi gitu. Oke, berarti ternyata bukan hanya berdampak pada ibunya ya, pada janinnya juga bisa terjadi risiko sendiri. Oke. Sekiranya kalau dari Dokter Mudaros, apa sih cara terbaik untuk seorang ibu hamil mendapatkan asam folat? Apakah melalui diet, suplemen, atau mungkin perlu kombinasi dari keduanya? Oke, jadi kalau memang untuk diet sendiri makanan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak makanan yang kita jumpai tersebut. Nah, memang untuk kandungan asam folatnya banyak, tetapi tergantung lagi dari bagaimana kita cara mengolah dari makanannya tersebut. Karena ada beberapa makanan juga untuk kandungan dari asam folat ataupun kandungan lainnya itu bisa rusak karena cara pengolahannya memang yang rusak. Jadi biasanya untuk pada ibu hamil itu biasa selalu dikombinasikan dengan adanya suplementasi asam folat untuk bisa mendapatkan asupan asam folat yang cukup pada saat kehamilannya. Oke, berarti sebaiknya dikombinasikan. Ya. Oke. Nah, tadi kan Dokter Mudaros sudah jelaskan apa risiko yang terjadi apabila asupan dari asam folat itu tidak terpenuhi. Sekiranya apakah ada juga risiko apabila asupannya itu berlebihan? Betul. Jadi memang ada juga beberapa kondisi karena mungkin ibu-ibu di rumah di sini berpikir kalau saya konsumsi asam folat kurang nanti anak saya bisa cacat, nanti anak saya bisa prematur, bisa lahir rendah berat badannya, kemudian juga saya bisa anemia. Nah, sebenarnya untuk mengkonsumsi asam folat juga tidak boleh berlebihan. Nah, karena ada beberapa gejala yang bisa juga muncul pada ibu apabila mengkonsumsi asam folat dalam dosis yang berlebihan, seperti mual muntah karena asam folat ini yang bersifat asam. Kemudian yang kedua juga dia bisa menyebabkan pada ibu hamil itu bahkan mengalami gangguan pencernaan seperti diare. Kemudian bahkan pada beberapa kondisi biasanya ibu juga mengalami adanya ruam kemerahan pada kulit. Jadi mungkin apabila sudah mendapatkan kondisi seperti itu bisa juga dipertimbangkan adanya dosis yang berlebihan dari asam folatnya. Itu. Berarti harus dipastikan ya untuk dosisnya betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Oke. Untuk apakah kalau dari Dokter Mudaros, apakah ada patokan waktu untuk ibu hamil mulai mengonsumsi dari asam folat ini? Dan sekiranya kan ibu hamil pasti harus mencukupi ya asupan asam folatnya selama kehamilan. Kalau sudah melahirkan, apakah tetap juga harus fokus untuk asupan asam folatnya atau seperti apa, Dokter Muda? Oke, jadi memang ada beberapa anjuran untuk mengkonsumsi asam folat itu sebenarnya baiknya dikonsumsi bahkan hingga sebelum hamil. Jadi itu sekitar 2-3 bulan sebelum menginginkan untuk hamil. Nah, jadi dari 2-3 bulan sebelum hamil itu baiknya memang mengkonsumsi asam folat, dan dosisnya sendiri itu sekitar 400 mikrogram. Kemudian pada saat
awal kehamilannya itu juga biasanya dosisnya dinaikkan tergantung lagi dari kondisinya. Dan untuk pada saat pasca persalinannya bahkan memang ibu hamil juga masih direkomendasikan untuk mengkonsumsi asam folat. Hal ini dikarenakan karena adanya perbaikan dari tubuh ibu setelah persalinan, karena asam folat ini juga membantu pembentukan dari jaringan sehingga membantu untuk proses penyembuhan dari luka ataupun perdarahan dari ibu pada saat persalinan. Kemudian juga bisa membantu asam folat yang dikonsumsi oleh ibu hamil sendiri, karena makanan yang dikonsumsi oleh ibunya kan untuk bayinya sendiri itu disalurkan melalui ASI. Jadi ASI yang juga yang mengandung dari asam folat sendiri itu bisa disalurkan ke bayinya untuk membantu dari proses pertumbuhan dari bayi seperti itu. Jadi memang asam folat itu direkomendasikan mulai dari 2 sampai 3 bulan sebelum kehamilan sampai bahkan setelah persalinannya seperti itu. Oke, itu sangat menarik ya, ternyata harus mulai dari sebelum kehamilan malah. Ya, untuk kesiapan dari tubuh ibunya sendiri seperti itu. Dan juga asam folat masih dibutuhkan pada saat menyusui. Ya? Oke. Sekiranya apakah ada kelompok ibu hamil yang mungkin lebih berisiko untuk mengalami kekurangan asam folat? Untuk kekurangan asam folat sendiri pada ibu hamil sebenarnya bisa kita lihat dari jarak kehamilan juga antara anak yang pertama ataupun anak yang kedua. Jadi apabila memang jarak kehamilan dari anak yang pertama ataupun yang kedua itu terbilang dekat, yaitu dalam kurun waktu 1-2 tahun, memang masih kebutuhan dari asam folatnya itu lebih banyak. Kemudian ibu dengan keadaan kondisi tertentu seperti diabetes, kemudian pada keadaan ibunya itu dia obesitas, ataupun pada keadaan di mana ibu itu dia hamil dengan kehamilan kembar. Jadi memang lebih mengkonsumsi asam folatnya itu lebih banyak lagi seperti itu. Baik, selanjutnya dokter muda, sekiranya apakah ada saran dari dokter muda untuk ibu hamil yang memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan asupan asam folat ini dalam diet mereka? Oke. Jadi kalau memang dari dietnya dia sulit untuk konsumsi makanannya sendiri, ada pilihan lain, yaitu suplemennya memang yang lebih dinaikkan lagi dosisnya. Karena memang ada beberapa ibu hamil apalagi pada trimester awal itu pasti banyak pada ibu hamil, apalagi pada kehamilan yang pertama, itu biasanya ibu hamil datang dengan mual muntah yang berlebihan, penurunan berat badan, pasti sulit untuk mengkonsumsi makan, nafsu makannya menurun bahkan. Jadi memang lebih dibutuhkan lagi melalui suplementasi asam folat yang lebih tinggi, seperti itu. Mungkin jadi dari suplementasinya saja. Oke, berarti untuk sobat Jiners atau mungkin ada ibu hamil yang lagi nonton, itu ya untuk saran apabila memang punya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan asam folatnya. Nah, selanjutnya nih dokter Huda, saya ada pertanyaan. Mungkin kayak lebih seperti kasus sih. Apabila ada seorang ibu hamil yang mengalami kekurangan asam folat, kapan si ibu hamil ini harus mencari bantuan medis dalam kondisinya itu dengan kekurangan asam folat? Jadi kalau dari kondisi medis sendiri untuk ibu hamil yang sudah kekurangan asam folat, kapan dia waktunya untuk pergi ke bantuan medis adalah kalau memang ibunya sendiri itu sudah betul-betul tidak bisa lagi mengkonsumsi makanan dengan baik, dia sudah mengalami penurunan berat badan yang drastis, kemudian juga biasanya disertai dengan adanya sesak yang berlebihan, adanya kelelahan yang berlebihan, itu lebih baik langsung ke bantuan medis untuk secara lebih cepat lagi untuk ditangani daripada untuk kekurangan asam folatnya lagi lebih banyak dibutuhkan, sehingga memang nantinya dosis yang diberikan asam folatnya pasti akan lebih banyak. Jadi memang lebih awal atau lebih dini dilakukan penanganan itu lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Muda Ros. Sepertinya untuk saat ini sekian untuk pembahasan yang mengenai asam folat, dan kita sudah belajar sangat banyak mulai dari bagaimana pentingnya, selanjutnya kayak risiko yang bisa terjadi apabila mengalami kekurangan ataupun berlebihan, dan juga sempat membahas kasus tadi ya. Mungkin dari Dokter Muda Ros bisa berikan closing statement ke Sobat Jiners yang lagi menonton. Oke, jadi mungkin dari Sobat Jiners di sini saran dari saya mungkin kalau memang merencanakan kehamilan, segera mengkonsumsi asam folat, segera ke puskesmas ataupun posyandu terdekat untuk memeriksakan memang apakah tubuhnya ini sudah siap untuk hamil atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Muda Ros untuk sesi sharingnya hari ini yang sangat bermanfaat mengenai asam folat pada masa kehamilan.
Dan untuk Sobat Jiners, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share video ini. Dan mungkin sebelum menutup, kita bisa bilang jargonnya Jin on Talk dulu nih, Dokter Muda. Jadi sebentar saya bilang Jin on Talk, dan sama-sama lakukan dengan gerakan tangannya. Let's talk about women's health. Oke. Boleh? Boleh. Alrighty. Jin on Talk, let's talk about women's health. Okay, see you next time. Bye-bye.